enak extra kering. Apaan tuh? Pepes yang anak gua. Kok bisa sih dari sekecil itu, bahkan setipis itu bisa nyerap banyak air? Ih, kepo ya. Ayo kita praktikum. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D bagian 3. Nama aku Yosi Manuela dengan NIM A2401241068. Nama aku Hasni Himatul Ulia dengan NIM B14 0124 1011. Nama aku Gaidi Nur Fadila dengan NIM B04 0124 1024. Di sini kami akan membuat video praktikum mandiri dengan tema popok bayi. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama popok bayi, Yang kedua, gelas. Lalu ada gunting dan mangkok. lalu yang terakhir ada air. Nah, pertama-tama kita akan mengambil bagian dalam dari si popok terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, isi dalam popok bayi yang sudah dipisahkan dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Popok yang sudah dimasukkan ke dalam air ditunggu hingga 1 menit dan diamati perubahannya. Setelah menunggu 1 menit, dapat dilihat bahwa popok yang belum diberi air memiliki tekstur seperti kapas, dan yang sudah diberi air memiliki tekstur seperti gel atau seperti agar-agar yang hancur. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau diaper atau pampers mengandung beberapa lapisan dengan bahan yang berbeda-beda? Lapisan yang pertama adalah lapisan akuisisi atau lapisan yang mengandung kapas, dan lapisan kedua adalah lapisan penyerap atau lapisan yang mengandung polimer natrium poliakrilat. Natrium poliakrilat adalah bahan utama yang memberikan keajaiban penyerapan pada popok bayi. Bahan ini sering disebut sebagai super absorbent polymer atau polimer super menyerap. Fungsi utama natrium poliakrilat pada pampers adalah yang pertama, menyerap cairan secara efektif, yang kedua, mencegah kebocoran, dan yang ketiga adalah menjaga kulit bayi tetap kering. Kapas atau 95% selulosa dapat menyerap air sampai 27 kali beratnya, sedangkan polimer natrium poliakrilat akan membentuk gel ketika menyerap air sehingga dapat menampung air sampai 30 kali berat awalnya. Senyawa natrium poliakrilat ini bersifat higroskopis, yaitu mampu menyerap air. Yang membuat polimer ini berbeda dari kebanyakan jenis polimer lainnya adalah bahwa rantai polimer yang berdekatan dapat saling berdekatan silang. Hidrogen pada gugus karboksil pada satu rantai bereaksi dengan ikatan rangkap karbon pada rantai yang berdekatan, membentuk ikatan yang menyatukan kedua rantai tersebut. Ikatan silang terjadi di banyak titik dalam polimer yang menghasilkan pembentukan jaringan seperti jaring yang terdiri dari rantai polimer. Polimer ini menyerap air melalui proses osmosis. Ketika polimer yang mengandung natrium bersentuhan dengan air, ada kecenderungan natrium terdistribusi secara merata antara jaringan dan air, yakni sebagian atom natrium meninggalkan jaringan dan pindah ke air. Ketika atom natrium ini pergi meninggalkan jaringan, mereka digantikan dengan molekul air. Air menggembungkan jaringan polimer untuk mencoba menjaga konsentrasi natrium tetap seimbang antara polimer dan air. Ketika air ditambahkan ke polimer, ia memaksa gugus karboksilat saling menjauh. Penyerapan air ini terjadi melalui ikatan hidrogen antara gugus karboksilat dengan molekul air. Ketika lebih banyak air ditambahkan, gugus karboksil meregang lebih jauh, yang pada gilirannya memberi ruang bagi lebih banyak molekul air untuk diserap oleh polimer, sehingga popok menjadi menggembung.